Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kali ini kita akan mendatangi rumah guru kita yang bernama Ayana Cirubang untuk menanyakan dan untuk meminta izin untuk pembuatan channel YouTube Untuk pertama kalinya ya. Assalamualaikum. Halo, Tuan Guru dia. Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari Sukabumi ya? Iya, Sukabumi. Terus? Jadi gini niat kedatangan kita ke sini itu Dia silaturahmi. pertamanya silaturahmi, keduanya kita mau meminta izin untuk membuat channel YouTube. Ya. Terus? Jadi tujuannya kita membuat channel YouTube ini pertama untuk mengenal siapa sih Ayana itu, seperti itu. Dan maksudnya kenapa sih orang-orang banyak yang datang ke sini ya? Oh, jangan datang ke sini. Gitu. Ya, yang keduanya ya mungkin dari channel ini kita mendapatkan banyak saudara-saudara Iya. seperti itu. Emang dari masalah orang yang datang ke sini emang suka ada ya semacam tamu ya. Tapi saya diawali sejak silaturahmi ya. Diawali sejak silaturahmi datang ke sini, tapi kan orang kadang-kadang minta tolong ya. Minta tolong ingin dibantu, ada yang penyakit medis, ada penyakit non medis gitu ya. Diawali dina pertama saya sejak silaturahmi. Terus yang kedua konsultasi batin. Yang ketiga kadang yang bikin syariat gitu ya, bikin syariat itu semacam penyakit non medis dan medis gitu ya. Kadang yang non medis semacam yang didolimi, kadang ada maksud yang ingin didorong. Tapi untuk diri saya sebagai yang dibilang Ayana ya, tapi julukan nama saya julukannya Tabib Maulana Komara Sukmawiduna. Julukan saya, tapi saya tidak punya apa-apa, hanya bisa membacakan bismillah dan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang suka ada tamu datang ke sini, saya hanya bisa mendorong doa lah gitu aja. Emang gitu maksudnya. Jadi guru gini kan, misalkan banyak nih tamunya yang datang ke sini kan ya. Misalkan nanti kan udah jadi ya channel YouTube-nya. Misalkan itu dapat ilmunya itu dari mana misalkan sebelumnya? Masalah ilmu tuh minta maaf ya, masalah ilmu kadang-kadang kan ilmu tuh ada emang ilmu tuh gak ada guru-guru. Kalau di auron ya gitu, kadang-kadang dari kelainan juga emang ada. Tapi untuk diri saya mengakui, tapi saya buktinya kenyataannya ya tamu yang udah kenal mungkin udah tahu lah, udah membuktikan. Tapi saya mengakui untuk diri saya pribadi, saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak ilmu guru dari mana. Saya tidak punya guru. Punya guru dulu pernah saya mengaji alif, nah itu guru saya nah itu dari situ. Tapi untuk tentang ilmu saya tidak punya guru gitu. Oh, jadi soal spiritual itu Ya datangnya secara tiba-tiba ya, jadi itu mungkin itu rahasia Allah gitu, rahasia Allah. Tapi untuk saya mengakui tidak punya guru. Saya bisa mengobrol sini dan kadang orang yang konsultasi mungkin orang yang udah tahu, udah yang pernah kenal dengan saya mungkin udah benar-benar gitu ya. Tapi yang konsultasi kepada saya misalnya saya ingin nanya tentang kebatinan, tapi saya insya Allah saya bisa. Tapi bisa itu dari mana? Saya merasakan. Dan orang yang kelakuan misalkan dari depan sampai ke belakang tapi gak tahu, jadi saya merasakan dan ada gambarannya orang ini sebagai pemabuk atau misalkan orangnya positif negatif misalnya gitu. Oh, jadi langsung kelihatan itu ya, gitu. Saya nggak tahu kelihatan, cuma kelihatannya itu saya tidak punya guru ijazah. Saya hanya bisa membacakan Bismillahirrahmanirrahim langsung ditajal, tapi langsung kembali yakin kepada Allah. Tapi kenapa jadi bisa ada rasa Emang saya tidak guru,
ada kelainan, tapi cerita saya ya cerita permulaan saya langsung mengakui emang saya orang biasa, orang pekuli. Saya ya pernah ngalamin kerja bangunan, terus di Jawa orang pedagang gitu di situ. Oh jadi enggak langsung ke Enggak. hal spiritual Enggak, seperti ini. seperti hal seperti ini enggak gitu. Saya enggak, bahkan enggak mau dari kecil enggak niat ingin mengobati semacam hal itu, enggak mau. Tapi kenapa saya sekarang mengobati? Ya itu enggak tahu. Saya jadi bisa begini gitu. Rahasia Allah dia. Ya itu rahasia Allah. Untuk penjelasan selebihnya, cerita saya kenapa dapat ilmu. Kalau diceritakan, emang saya dulu ngalamin sakit yang mungkin untuk kampung saya udah tahu ya, kampung Cilubang. Saya dulu pernah ngalamin sakit, kata orang-orangnya saya ngalamin diancikan, yaitu ceritanya banyak. Ya habis itu saya bahkan ya saya nggak mau dibilangin dibilangin saya salah. Emang saya sebelum saya dapat begini, emang saya waktu saya sakit itu ada yang kayak di mimpi gitu ya, tapi nyata buktinya dia sekarang gitu. Ada yang semacam ini namanya cina alam goib, tapi macam itu orang seperti dianyangkan ya, sesuatu dianyangkan kalau gue dalam jin kemana. Tapi saya nggak tahu ada yang disiksa, ada yang dicambuk, ada yang berdarah, ada yang terang, ada yang gelap gitu. Ini kenapa? Karena misalnya ini disebut alam kubur gitu. Tapi saya nggak mau nyeritakan ini ini sebenarnya saya rahasia pribadi. Kenapa nggak diceritakan? Saya nggak mau wah ini orang jadi kesalahpahaman gitu, lebih baik saya mah ini orangnya ganggu guru aja gitu. Tapi untuk penjelasannya selebihnya saya nggak mau lah pakai media gitu. Selebih penjelasan ilmu dari mana saya, karena menurut hasil petunjuk ilmu yang ada di mana nggak usah jadi umbar-umbar, karena gak boleh lah saya nanti kan orang itu ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak gitu. Nanti kesalahpahaman. Nanti kan takutnya hal-hal misalkan beli batin, wah itu mau korin tapi saya nggak mau gitu. Emang nggak mau lah. Jadi saya hanya orang biasa. Terus selain itu keseharian, selain dalam artian mengobati pasien-pasien, biasanya ngapain aja? Kegiatan sering mengobati. Saya dina pertama kalau tamu dina datang ke sini saya menerima sejak silaturahmi, terus konsultasi batin ya, terus pengobatannya tergantung tamu ya, tamu pasien yang datang ke sini apa yang harus dibantu. Ini ada yang bilang yang bilang ada yang bilang ya macam-macam ya, terserah yang bilang kita. Tapi saya orang biasa, saya ingin diobati masalah sakit perut atau masalah ini. Jadi memang itu ada hal gaib. Tapi kata tukang obati yang lain katanya ada semacam teluh. Ya masanya diobati kadang di sini gitu. Emang buktinya ada yang kancikan, tapi buktinya yang udah kenal udah tahu alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah sehat. Saya hanya pelantara Gusti Allah yang menyehatkannya gitu aja. Ya kan. Terus tapi dalam misalkan kita membuat channel YouTube ini, insya Allah berarti guru mengizinkan ya? Masalah untuk bikin channel YouTube, saya sebenarnya udah berjalan 7 tahun ya. Kalau misalkan niatnya emang dari dulu, tapi saya nggak ada hati gitu, ada hati saya pingin jadi viral gitu, atau terkenal gitu ya. Karena nggak mau, kalau niatnya saya kan nyeritakan apa-apa nggak gitu dibuktikan, untuk menceritakan gitu kejadian. Kan kebanyakannya yang misalkan ilmu tanpa guru dikirakan gitu, tapi saya nggak mau gitu, jadi hanya orang biasa lah gitu. Gitu. Jadi kebanyakan tamu yang mungkin yang lebih jelasnya yang pernah datang ke sini, yang lebih jelasnya gitu. Berarti kalau misalkan pengen lebih tahu lagi, mending datang ke sini aja gitu, misalkan konsultasi. Iya, konsultasi batin. Konsultasi Ya, batin. konsultasi batin, misalkan konsultasi batin. Nah, kan ini nanyanya datang ke sini bukan untuk ngobati ya. Jadi kamu datang ke sini mau nanya-nanya. Nanya-nanya sama Ya minta untuk izin juga. ya mungkin kalau misalkan untuk konsultasi batin, misalkan kamu Pak, saya mau konsultasi batin gitu. Mungkin tentang apa dulu, tentang usaha tentang apa nanti saya dijawab. Konsultasi batin itu kadang kita misalkan tentang usaha, tentang penyakit ya,
Ketang itu ada bukan dari telur doang. Kadang misalkan oh saya mau di telur, menurut saya mah enggak. Kadang dari telur kadang dari sifat kita, Kelakuan, sifat kita, ya. kelakuan kita, semacam kita pemabuk, kita hal-hal negatif. Konsultasi, tapi kan ini saya tidak berbicara konsultasi, konsultasi ini kan hanya menanya-nanya kepada saya. Nah, jadi di channel kita itu selain seperti konsultasi batin itu, kita juga mau diadakan, kalau bahasa kerennya itu pemburu hantu ya, Atau misalkan penelusuran tempat-tempat yang angker yang dikirain dibilang angker gitu. kayak gitu. Kira-kira bisa atau boleh gak? Ya masalah pemburu hantu emang kan udah banyak gitu ya, masalah pemburu hantu udah banyak. Tapi insya Allah untuk mungkin yang dekatan dulu, ini saya dari Kampung Subang, Desa Cimeteng ke Desa Cimeteng, Kecamatan Subang, Kabupaten Cianjur. Jadi Sunda ya, bawah Gunung Padang saya rumah saya. Situs Gunung Padang saya rumahnya ada di bawah. Mungkin untuk yang dekat-dekat di daerah Sunda ya kita. Untuk orang lain, untuk orang luar, mas semacam Jakarta atau dari keluar desa mah kita menghormati, kan orang-orang juga banyak. Gitu. Saya nggak mau, kenapa nggak mau pemburu hantu dari dulu, saya menghormati lah orang-orang yang, saya nggak mau egois yang pingin viral sendiri, nggak mau. Saya menghormati, saya pingin dulu semuanya gitu. Jadi hanya seadanya. Ya kalau misalkan pemburu hantu, insya Allah untuk channel apa ini namanya? Ayana. Iya channel Ayana, insya Allah mungkin bisa subscribe ya, bisa subscribe yang udah kenal, ya nanti kita bukuan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati secara langsung tidak berhubung waktunya, secara langsung yang saya hormati untuk saya di sini yang datang ke sini, terutama yang udah kenal dari saya, satu dari Cianjur, dua Sukabumi, terus dari daerah Bogor, terus dari daerah Jakarta, ya dari Pulau Jawa sampai Malaysia yang udah kenal dengan saya, mudah-mudahan diberikan lindungan Allah dan diberikan sehat selalu, zahir dan batinnya, mudah-mudahan kemanapun selalu ada lindungan Allah. Dan untuk saya untuk semua yang ada di sini, untuk channel kita bikin channel pertama oke ya, tapi saya mengizinkan, kita, saya tidak punya apa-apa sebenarnya, ini udah ragu, saya baru pertama sebenarnya. Ya biarinlah kita ini menanya-nanya mungkin ini ya, ya untuk acara-acara kedepannya insya Allah. Untuk subscribe untuk yang udah kenal, alhamdulillah kita ngambil yang baiknya, yang nggak kenal subscribe alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan lindungan Allah, kesehatannya. Ya kalau misalkan ada milik ya, misalkan milik kita salurkan, bisa jadikan sedekah untuk membangun jalan, ada jalan gitu aja, jangan sampai kan subscribe itu mungkin ya ada penghasilan gitu ya. Ya kita mah bikin itu aja lah, buat saya mah nggak mikirin pingin kaya apapun, enggak, saya mah itu. Ya nanti misalkan kamu bikin subscribe, jika ada rezekinya kita mah harus menjalankan sedekah, harus ingat kepada yang di bawah seperti yatim, nenek-nenek gitu aja. Jadi saya udah saya dibolehkan saya untuk channel Ayana, tapi yang subscribe alhamdulillah yang udah kenal, seluruh yang udah kenal alhamdulillah, yang saya hormati, mudah-mudahan selalu ada di dalam Allah. Amin. Gitu aja. Cukup. Berarti guys jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Ya udah, ini berarti udah beres. Ya. Berhubung waktu ini udah salat maghrib. Kita muslim, kita harus menjalankan kewajiban perintah dari Allah. Salat berjamaah. Dan kita melaksanakan salat ya. Jangan sampai kita dilalaikan ya. Salat 5 waktu ya. Gitu sampai, jadi kalau kita sholat lima waktu tidak dijalankan, kita rugi ya, kita rugi. Jadi kalau kita rugi itu banyak terjadi untuk manusia sendiri, untuk kadang terjadi kemusiban, kadang penyakit bingung, penyakit susah, kadang terjadi anak belahi kemusibahan. Itu dari mana? Kadang-kadang dari kitanya tidak melaksanakan hal-hal yang baik seperti
Apa yang baik yang pertama yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah SWT di tentang sholat. Maka ini berhubung waktu ya kita melaksanakan sholat berjamaah ya. Alhamdulillah untuk channel YouTube ya Ayana subscribe yang udah kenal, terima kasih. Yang udah tidak kenal, yang tidak kenal semuanya saya tidak mengasingkan, sedulur semuanya. Alhamdulillah yang ada pun dimanapun, alhamdulillah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda-beda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.